Memang begini, ada resep orang yang bisa mensucikan hati dan membersihkan hati, insya Allah diberi sehat oleh Allah. Hati suci dan bersih itu memang dari hati. Hati suci dan bersih kan tidak ada seditik pun elek mbek wong nggak punya. Isine seneng karo wong, guyu padon mbek wong, seneng aweh wong, gitu atat. Namanya hati bersih itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru, bernas dan bermutu biasa Om Pratimah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi ke kediaman beliau, yaitu Ibu Haja Sugiati. Beliau adalah ibunda dari Ustadz Sigit Sulistyo LC, di mana di usia sepuhnya masih aktif, masih berkiprah mendukung dakwah putra putrinya, khususnya keberadaan Masjid JI yang ramai dengan kajian, dan beliau mensupport dengan caranya sendiri, yaitu dari hobi beliau, dari kegemaran beliau masak-memasak, bisa menyajikan banyak masakan, bisa menyajikan banyak makanan untuk para jamaah, sehingga jamaah menjadi betah untuk mengaji, selalu kangen dengan masakan beliau. Assalamualaikum Ibu Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah diberi kesehatan, Tat. Alhamdulillah sehat oleh Allah. Oke, Ibu, sehari-hari di setiap kajian itu kira-kira yang disajikan untuk jamaah itu kira-kira berapa, Bu? Nek Ahad pagi kurang lebih memang 200-an Sampai porsi. 200-an. Malah nek nggak ada seperti ini 200 lebih. Bisa 200 lebih. Ibu tasih kan nggih? Masih alhamdulillah masih sibuk di dapurnya sendiri, apa hanya ngawasi jamaah? Ikut sibuk lah. Alhamdulillah. Sehat Bu ya, masih kuat nggih? Alhamdulillah. Masih kuat alhamdulillah. Nah, kira-kira yang memotivasi Ibu untuk tetap cancut bahasa Jawa nipun ngaten nggih, turun ke dapur itu motivasinya alasannya karena apa, Bu? Kadang kan pun pantes nek napa niku duduk manis ngawasi jamaah keliling ngoten, tapi Ibu tasih masih semangat masuk langsung turun tangan ngeramu menu dan seterusnya. Kira-kira itu alasannya karena apa, Bu? Ya karena memang itu sudah pekerjaan saya, Tat. Dan saya itu kalau banyak diam atau tidak kerja, itu mah di badan sakit semua, Tat. Oh, ngaten. Jadi saya enak ngembiak terus. Enak bergerak terus ngaten nggih. Bergerak terus, Tat. Iya. Seperti itu. Dan alhamdulillah bergerak, sehat, dan juga dapat pahala nggih. Insya Allah. Amin. Insya Allah, semua itu Allah sendiri ya, Tat ya. Kita tinggal menghadapi dan mengerjakan saja. Kira-kira Ibu ini tertarik dengan dakwah ini kan jauh ketika anak-anak masih kecil-kecil nggih, Bu? Itu awal-awalnya apa yang paling menarik Ibu sehingga membuka rumahnya untuk anak-anak remaja ngaji itu awalnya tahun berapa dan karena apa, Bu? Begini, Tat. Dulu saya masih di Randu Kuning. Kan lihat saudara-saudara mertua belum ada yang ngaji, Tat. Terus saya kok seperti dapat hidayah oleh Allah. Saya ajak ngaji kan di Randu Kuning. Tak ajak ngaji terus sama kelamaan kok anak-anak kok belum ada yang ngaji, Tat. Kok saya kok alhamdulillah kok ya bergerak kok terus undangi anak-anaknya, ibu-ibu banyak tak dulu ngaji. Tak suruh ngaji, dan yang lola memang ya seperti kayak Ustadz Kholik, Mas Imam. Dulu Ustadzah Sundi itu juga dulu ngisi kajian saya anak-anak itu. Saya dapuk kajian itu, nah ibu-ibu loh, Tat, semacam TPA nggih, Rian. Ya dulu seperti semacam TPA tapi di rumah. Di rumah nggih. Ada Ustadz itulah. Nah, kalau ibu-ibu itu saya mulai itu sejak tahun 94. Iya, saya mulai kajian yang sekarang tak pegang sampai sini. Sampai sini dipindah di sini ya, sekarang masih berlanjut. Itu saya memang punya kok di sini belum ada yang ngaji ya. Saudara ipar banyak karena mertuaku saya itu anaknya 11, Tat.
Dan memang belum pada kenal ngaji semua. Jadi alhamdulillah saya ajak ngaji. Ya pernah kakak ipar, adik ipar tak ajak ngaji. Terus lama kelamaan terus saya memberikan kajian ibu-ibu itu di rumah. Senenan itu sampai sekarang alhamdulillah masih tak lola di sini itu tak lanjutkan. Yang paling apa ini membuat kesadaran Bu Sugi untuk pertama kali ngaji itu begini itu dari siapa, Bu? Kamu kemudian akhirnya ngajak tetangga, ngajak saudara, aku harus ngajak itu pertama yang memberikan kesadaran itu kira-kira pas apa itu? Ngaji sama siapa atau apa sehingga punya wah ini kudu tak tular kayak ngaten itu. Dulu ngaji saya di sana punya ustadz iku encik namanya Ye Usin. Oh, ngaten. Ye Usin sudah sepuh sudah pada meninggal. Anaknya yang namanya Bu Hajah Mujennah juga sudah meninggal. Itu memang ustadz saya. Jadi saya ngaji di sana Randu Kuning kayak itu. Nah setelah saya ngaji di sana, terus saudara-saudara ibu anu mertua saya tak ajak akhirnya tak gandeng-gandeng tak ajak ngaji memang mertua saya dulu. Alhamdulillah. Dan bermanfaat berkah sampai sekarang ngajinya terus lestari, terus ada gitu. Alhamdulillah bisa langsung. Ibu Sugi, ini kan ini non sewu kalau saya melihat Ibu Sugi itu kan di mata kami ya anak-anak muda, anak-anak yang datang belakangan itu kan seperti ibunya kami semua, langsung datang, langsung merangkul. Nah itu kira-kira itu efek dari ngaji apa memang karakternya Ibu seperti itu, bawaannya kados ngaten? Bawaannya seperti itu. Alhamdulillah memang bawaan saya tuh seperti itu. Kalau saya masak memang seneng ajak makan anak-anak. Seneng yuk makan bareng-bareng. Jadi sudah kebiasaan dulu. Waktu masih di rumah aja gitu. Temannya anak-anak saya juga tak ajak, tak suruh makan. Sampai Ustadz Kholek sampai sekarang pas ketemu salaman kaget. Siapa ya? Oh iya, aku ingat sayur mangute. Sing diling panganane. Mas Kholek itu dia minta ngajak tak suruh makan semua gitu loh, dan sudah biasa ya. Memang di sini sudah biasa masakan anak-anak remaja itu dari saya sendiri, tidak ada yang menyuruh. Aslinya dari memang apa namanya kebiasaannya senang berbagi gitu. Tapi alhamdulillah begitu kenal Islam ternyata memang berbagi itu ya di samping menyenangkan juga pahalanya banyak, memberi keberkahan banyak. Insya Allah lah. Apa itu mungkin resep awet mudanya, Bu? Awet segernya karena senang berbagi masak-masak itu. Ya, tak pikir memang saya juga sama Allah ya Allah. Seperti seumur saya untuk diberi sehat, tidak pernah sakit itu memang saya juga. Sama Allah ya Allah. Gusti, alhamdulillah ya apa ya. Pahala diberikan dari saya aku. Nek wong nak ngarani wong ya lho Gusti aku wedik sing gak duwe akeh lah nek diberi sehat ku duwe akeh. Jangan dibayangkan orang yang sakit di rumah sakit, orang tua-tua berapa juta ongkosnya ya banyak kan. Nah, yang saya pikir kok wong sehat tuh gak era hidup tuh sugih duwe. Yang penting syukur syukur dengan yang diberi saat ini. Bisa menghadapi apa saja. Jadi gini misal kok pekerjaan banyak apa saja, memang saya tidak pernah mengeluh. Tak kerjakan. Istilahnya wong Jawa niku diglathuki nggih, ditlateni. Telaten glathuk nek anjen kurang ya njaluk tulung sing nom diwarai dikonandangi. Seperti sekarang tapi nek dulu memang tak kerjakan sendiri terus. Nah sekarang ya nek kaya unes mas-mas buat bumbu untuk jembatan besok ya anak-anak tadi tak gerakno pas bumbu-bumbu gitu memang. Nah tadi dari pengalaman Ibu yang pertama membuka rumahnya untuk ngaji, mengajak anak-anak sekitar untuk ngaji, kemudian saudara-saudara digeret untuk ngaji dan seterusnya itu adalah waktu itu motivasinya adalah ngaji itu begini, kesadaran hidup itu harus begini kan orang Islam itu harus begini itu kan tadi timbul kesadaran itu kemudian akhirnya mengajak dan alhamdulillah Ibu putra putrinya Ibu juga insya Allah menjadi anak-anak yang
soleh-soleha yang semuanya juga berkecimpung atau bergerak di bidang dakwah. Ya, alhamdulillah. Nah, khususnya kalau untuk ibu ini dengan putra-putrinya yang sekarang ada Ustadz Sigit, ada Pak Kartono, ada menantu-mantunya, semuanya berkecimpung di bidang dakwah itu, kira-kira yang sekarang yang dirasakan ibu itu apa? Apakah sudah puas ataukah bagaimana Bu yang dirasakan saat ini? Alhamdulillah putra-putrinya mendukung gerakan dakwah. Saya memang sudah puas dan bersyukur kepada Allah karena apa? Anak cucu saya ya alhamdulillah sudah terjun di masalah agama, seperti Mas Musa saja juga sudah berkecimpung di Jogja kan ya, sekolah di agama Mas Musa itu. Terus apa jenenge, alhamdulillah ya anak saya yang Ragil ya sudah menjadi Ustadz, alhamdulillah. Dulu pada masih kecilnya saya tidak mendidik seperti itu, tapi Anda kok Allah memberi jalan yang karena orang tuanya nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan agama, tapi kok di jalan kayak Allah. Yang saya banggakan dan syukuri seperti itulah. Aku nomku agak didik anakku sing koyo ini, kok alhamdulillah Allah memberi jalan yang seperti ini. Jadi saya merasa bangga dan merasa syukur pada Allah. Ya syukur saya itu memang itu ada kerjaan di masjid apa saja memang tak ada terus. Ya seperti itu. Kebutuhan apa yang di masjid memang saya yang gerakkan, saya yang ngatur. Masalah memasak kalau Jumatan masak apa mbah? Jumat sesuk ono duit mbah. Nah duit masakna rada apik, sing larang regane. Nah, ngomong-ngomong ini apa namanya, setiap kajian selalu penuh dengan makanan. Itu karena tadi ya Ibu hobi berbagi sejak kecil, memang suka ngajak orang makan, atau memang karena memang Ustadz Sigit juga punya pengalaman yang sama Bu ya, punya pengalaman sama apa namanya, bahwa dia ketika belajar di Arab sana, gurunya juga orang yang suka berbagi makanan, sehingga beliau menyimpulkan oh ternyata makanan itu juga meskipun bukan niat utama juga menjadi orang seneng ngaji, kerasa ngaji. Apa karena itu apa memang maksud itu sekarang aktif di masjid itu berpikirnya karena itu apa hanya karena sekedar tadi seneng masak? Enggak, ya memang suka memang untuk bergerak untuk anak-anak biar anak-anak pada rajin di masjid gitu. Dan pada memang kerasan di masjid. Iya, gitu, orang memberi anak ditelaten kan anak pada kerasan tak kasih makan walaupun tidak ada perintah, tapi saya sendiri itu memang sudah memang sudah niat. Memang masak sekalian gitu loh Pak. Kalau harapan Ibu sekarang ini, sekarang sampun Yuswa 74 ya Bu ya? Iya 74. Apa Bu yang paling dipingini saat ini? Sing dikarep sak mangke itu apa yang diinginkan masih di sisa umur sekarang, alhamdulillah masih sehat, itu kira-kira apa yang masih yang belum kecapai sama yang diangen-angen sama Allah itu belum diberi Bu? Tadi anak-anak saya diberi itu semua. Alhamdulillah tidak punya harapan apa-apa. Cuma saya itu alhamdulillah diberi sehat dan juga saya manfaatkan, saya syukuri, saya manfaat gitu saja tadi. Jadi saya tidak punya harapan apa-apa. Istilahnya pas mboten ngarapkan apa-apa nggih. Sehat alhamdulillah, bisa manfaat ngeten napa nggih. Bisa manfaat. Ustaz sak kadang bae aku seneng kesel ae. Seneng ae, aku gak ben kesel, tapi asal aku kaki bisa untuk bergerak, tak gerakkan terus untuk bekerja. Apalagi ngurusi masjid. Ngurusi orang banyak, saya merasa bangga. Gitu. Ya alhamdulillah. Ternyata sederhana sekali resepnya. Bagaimana sehat ala Ibu Sugi, bersyukur ala Ibu Sugi itu ternyata banyak. Bisa bergeraklah untuk hal yang manfaat untuk orang lain, manfaat untuk orang lain. Maka jalan juga memberitahu sama anak remaja seperti itu. Wongku pusing seneng mekar tangane, seneng bekerja. Apa maneh nulungi wong itu penting. Memang sering memberi nasihat seperti itu saya sama anak-anak muda itu saya kan. Dan efeknya itu Ibu, efeknya memotivasi diri menjadi lebih sehat. Istilahnya nggak gampang mengeluh. Dan ya alhamdulillah itu tidak gampang sakit gitu loh Tat. Yang saya syukuri seperti itu Tat. Tapi tadi sore itu Tat, saya rasa pusing Tat. Badan saya juga sudah meriang.
alhamdulillah Tat, saya tuh minta paramet tak gilikan Ustadz, tak minum satu, kan guys terus sehat enak kok Tat, terus tadi pagi lagi masak lagi sudah alhamdulillah Tat. Kan ya semua saya sudah yakin memang pemberian Allah, saya yakin sekali memang, tak yakini memang. Maka jadi saya itu memang begini, ada resep orang yang bisa mensucikan hati dan membersihkan hati, insya Allah diberi sehat oleh Allah. Hati suci dan bersih itu memang dari hati. Hati suci dan bersih kan tidak ada sedikit pun elek mbek wong enggak punya. Di sini seneng karo wong, guyu padhen mbek wong, seneng aweh wong gitu Tat. Namanya hati bersih. Iya. Ya alhamdulillah. Resepnya ternyata sangat sederhana, sangat praktis ketika kita bisa membersihkan hati dari prasangka buruk kalau orang. Hanya bagaimana ternyata membuat tampilan aura wajah juga menjadi lebih ceria, enggak ada sakit hati, dan itu mungkin salah satu yang membuat kami ketika ketemu beliau itu merasa beliau adalah ibu kami, ketika ketemu anak-anak beliau adalah nenek kami, karena siapa saja memang tak akui seperti anak dan cucu saya, seperti itu Pak. Alhamdulillah di hati saya diberi tenang, diberi tenang. Makanya orang yang gini cerita aku nak pengen mesti apa kan gujune Mbah Sugir. Saya nak kita pesen pas guyu ngomong guyu tangan tadi. Ya alhamdulillah, semoga selalu bisa begitu Bu. Amin sampai amin. Nanti akhir tetap memberi manfaat. Doakan saja Tat, beri panjang umur sehat, saya bisa ngelamuji terus Tat, dan nambah amal ibadah ya Tat. Amin amin amin. Ternyata semuanya sangat praktis dan itu membuat saya merinding. Artinya sangat sederhana sekali. Sederhana sekali bisa tapi dipraktekkan oleh semua orang. Kita sangat tahu senyum itu ibadah. Tapi ternyata bersenyum untuk tulus itu ternyata juga tidak mudah, karena ternyata yang menggerakkan bibir ini adalah dari dalam hati yang bersih. Jadi, itu resep beliau. Senyum itu hatinya juga senyum, harus seperti senyum itu. Luar dalam tidak bisa dipaksakan. Nah, itu alhamdulillah ini sosok yang beliau sangat menarik yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak diajarkan kepada beliau berangkat dari hal-hal sederhana yang semuanya orang paham. Senyum itu ibadah, tapi ternyata tidak semua orang mampu melakukan dengan baik, karena ternyata untuk tersenyum itu juga membutuhkan hati yang tulus, yang tidak palsu, sehingga memang akan menyebabkan memang semangat hidup itu selalu tinggi ya. Artinya ketika bangun alhamdulillah, besok mau apa lagi itu selalu harus beribadah saja. Hanya bangun tidur itu. Makanya alhamdulillah diberi panjang umur, dan saya memang semangat saya diberi panjang umur Allah, dan saya juga diberi sehat. Seperti sakit seperti itu, memang Allah memberi sakit tenanan, tidak jadi penyakit Tat. Hanya alhamdulillah paramek satu yang biasa itu sehat lagi. Pusing-pusing ya sudah tidak cuma cukup pakai obat yang pasaran yang murah. Nggak harus mahal. Saya ingat seperti almarhum Mbah Kakung dulu. Nek sakit memang nek gak uskadan niku paramek obatnya. Tak kirut nandak saiki. Alhamdulillah. Bapak Ustad itu seperti itu. Nah, Ibu, semuanya resepnya sederhana tapi ternyata sulit dilakukan, kecuali kalau yang diawali yang pertama memang resepnya adalah membersihkan hati kita masing-masing, untuk bersih, ikhlas, lillahi ta'ala, sehingga akan muncul keluar menjadi pribadi yang murah senyum, senyumnya dari hati, kemudian pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Semuanya ini sangat bisa untuk kita lakukan. Nah, terakhir Ibu, sebelum ditutup, kira-kira pesan-pesan untuk kami semuanya ini apa Bu, khususnya bagaimana menghidupkan masjid dengan caranya masing-masing. Kalau Ibu tadi caranya dengan karena suka masak dengan makanan, kalau yang lain Bu, bagaimana? Kira-kira ada yang perlu disampaikan kepada kita semua nggak Bu? Monggo. Yalah, Bu, masih muda ya, disiapkanlah untuk itu, pokoknya berhidup di jalan Allah nomor satu tadi. Ya, nomor satu di jalan Allah. Dan semua kalau kita hidup di jalan Allah dan anut apa yang dilaksanakan Nabi, insya Allah ibadah kita kan akan diterima oleh Allah. Amin. Ya,
Sederhana Bu, resepnya nggih, hidup di jalan Allah, ngikuti cara yang sudah dicontohkan Nabi. Dan semua memang dari Allah itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada larangan, kalau bisa kita harus menghindar seperti itu. Dan memang nomor satu memang ya itulah, orang itu yang berbaik sama sesama, itu insya Allah hatinya tenang kan. Jadi tidak merasakan iri, opong gondok, kayak saya kok misalnya digodokkan orang, malah saya tertawa saya. Tapi selesainya saya ingatkan, memang saya ingatkan. Tapi saya tertawa nek memang kok aku digodoknya. Oh iya, yang yo nak isa ngono ayo, gitu saya itu. Alhamdulillah. Oke, demikian Sobat Biru, sangat sederhana sekali yang beliau praktekkan, yang beliau lakukan adalah bagaimana menjaga hati adalah tetap bersih. Kemudian dari hati yang bersih ini akan memunculkan kebaikan-kebaikan, dan resep hidupnya sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana hidup menurut jalan Allah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Maka marilah kita menggali sebenarnya bagaimana sih jalan Allah, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita itu dengan senantiasa menghidupkan kajian-kajian yang dilandasi dengan sunnah. Insya Allah akan memberikan keberkahan sebagaimana yang sudah beliau alami, beliau rasakan sendiri di usia beliau 74 tahun, tapi masih sehat, masih aktif, masih bergerak terus karena didorong oleh niatan hati bahwa saya harus memberi manfaat, saya harus bergerak untuk hidup, dan ternyata itu mendorong beliau senantiasa berupaya untuk sehat, untuk semangat. Demikian. Nah, kurang lebihnya demikian, Sobat Biru semuanya, sangat bermanfaat, sangat menginspirasi resep sederhana beliau. Semoga kita semuanya diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjalani semua ini, karena ternyata memang agama itu sebenarnya sederhana, mudah dilakukan oleh semua orang. Itu kata kuncinya. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.